Pemirsa, selamat datang di podcast Polri Presisi. Tentunya bersama dengan saya Ibtu Ines. Dan kali ini sudah hadir, berarti sudah ada narasumber yang luar biasa yang hadir bersama dengan Ines. Nah, pemirsa pernah dengar dong tentang Kompolnas Award. Jadi Kompolnas Award ini adalah ajang penghargaan tahunan yang dirancang sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja Polri yang menunjukkan kinerja unggul, inovasi, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam sistem penilaian tetap mengedepankan objektivitas dan transparansi dengan penyesuaian pada bobot nilai agar lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Nah, Kompolnas Award ini bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi juga bagian dari kontribusi Kompolnas untuk mendorong Polri menjadi institusi yang profesional, mandiri, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Bagaimana kira-kira informasi selengkapnya mengenai Kompolnas Award di tahun 2025 ini? Telah hadir bersama dengan Ines ada Bapak Dr. Yusuf Warshim SAGMH, Komisioner Kompolnas RI. Pak Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah, selamat datang ya Pak ya di podcast Polri Presisi. Nah Pak, tadi di awal kita sudah kasih spill sedikit bahwa kita mau membicarakan mengenai Kompolnas Award, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih Pak tujuan dari diadakannya Kompolnas Award ini, Pak? baik. Jadi Kompolnas Award itu ini yang keempat dari 2022, terakhir 2024. Tujuannya ya untuk terwujudnya kinerja Polri yang terus profesional dan mandiri. Itu yang diharapkan dari Kompolnas Award ini. Oke, kemudian siapa saja sih Pak yang berhak untuk menerima Kompolnas Award itu sendiri? Nah, jadi peserta Kompolnas Award itu yang menjadi sasaran penilaiannya itu bukan individu, tapi satuan kerja. Ada satuan kerja Mabes Polri, ada satuan wilayah Polda, Polres, dan Polsek se-Indonesia. Oke, berarti Satker, Mabes, dan juga Satwil ya Pak ya. Nah, untuk kategorinya Pak, mungkin dari Kompolnas Award ini di tahun 2025 ini seperti apa Pak? Apa saja kategorinya? Kategori Kompolnas Award itu ada nominator. Di setiap kelompok Satker Mabes itu ada 10. Ada kelompok Satker yang itu pembinaan 5 besar sebagai nominator, yang operasional ada lagi 5 besar. Nah, Polda juga begitu, ada Polda A, Polda B. Polda A, Polda B itu masing-masing punya kategori 5 nominator. Begitu juga Polres A, Polres B 5. Nah, yang besar itu 10. Jadi Polsek. Nah, Polsek ini kan besar jumlahnya. Jadi kategorinya dia ada 10 besar nominator, 10 besar nominator Polsek A, Polsek B. Dari masing-masing nominator itu nanti ada yang terbaik. Terbaik Satker Mabes Polri siapa terbaik Polda, siapa terbaik Polres, siapa terbaik Polsek. Jadi masing-masing punya kategori terbaiknya. Tapi per masing-masing istilahnya kategorinya itu dalam artian Polda ya sama Polda, Polres sama Polres gitu ya Pak ya. Baik Pak, kemudian Kompolnas Award ini kan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dan tentunya membuat masyarakat juga merasa aman dengan berinteraksi dengan pihak kepolisian. Seperti apa gambaran wujud konkret interaksi Polri dengan masyarakat di lapangan Pak? Ya, jadi itu salah satu aspek yang kita nilai bagaimana kinerja pelayanan Polri. Nah, kalau sudah pelayanan Polri itu kan interaksi langsung masyarakat dengan Polri. Nah, ini adalah kontribusi Kompolnas sebagai pengawas untuk memastikan bahwa kedekatan masyarakat dengan Polri melalui pelayanan itu berkontribusi positif dan trennya terus naik kaitannya dengan trust building. Nah, itu yang output yang diharapkan itu. Jadi ini kontribusi Kompolnas untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang salah satu indikatornya adalah bagaimana pelayanan Polri terhadap masyarakat. Oke, indikatornya adalah pelayanan kepada masyarakat. Tapi kalau saya boleh menggali lebih dalam lagi Pak, apakah memang masyarakat juga nantinya akan ditanyai mungkin oleh Kompolnas atau seperti apa untuk penilaiannya? Betul, nanti yang sudah masuk kategori nominator nanti akan dimintain persepsi masyarakat terhadap Polda ini layak dia tidak sebagai terbaik. Oke, jadi ya tentunya Kompolnas fair gitu ya, melihat dari sisi Polri-nya seperti apa, kemudian di-compare dengan seperti apa masyarakat dalam
yang dirasakan pelayanan yang diberikan oleh Polri itu sendiri. Betul. Kita tanya nanti masyarakat melalui angket. Oke, terima kasih Pak. Nah Pak, tujuan dari Kompolnas Award ini kan untuk memotivasi dan juga memberikan penghargaan kepada satuan kerja dan juga satuan wilayah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekali lagi ya. Dan bisa dijelaskan Pak, mungkin seperti apa motivasi yang sebenarnya ingin didapatkan dari Kompolnas itu sendiri seperti apa? Kompolnas kan sebagai pengawas eksternal Polri ya. Jadi kita kan ingin berkontribusi. Kontribusinya selain daripada memberikan saran dan masukan atas penyelesaian permasalahan, kontribusi yang melalui Kompolnas Award ini adalah penghargaan sebagai motivator seluruh satker, satwil untuk terus berprestasi. Kompolnas tidak bisa memberikan apa-apa kecuali penghargaan. Kita berikan penilaian atas prestasinya, atas kinerjanya. Tapi ini bukan untuk individu-individu. Semua yang ada anggota di Polres ini, Polsek ini merasakan. Nah, ini kerja kita bersama, kerja kita tim mendapatkan penghargaan dari Kompolnas Award. Jadi dalam bahasa Pak Kapolri selalu membahasakan Kompolnas Award ini sebagai motivator untuk berprestasi. Oke, jadi udah nggak ada bahasa individu ya, tetapi memang kerja tim bagaimana untuk membentuk pelayanan kepada masyarakat yang terbaik dan lain sebagainya ya Pak. Betul. Nah Pak, kemudian bagaimana Kompolnas untuk mendorong inovasi dan perbaikan kinerja di lingkungan kepolisian dalam program Kompolnas Award ini Pak? Nah ini salah satu indikator juga. Program-program unggulan inovasi ini ada pada basis Polsek. Nah penilaian basis Polsek itu ada pada program unggulannya apa. Karena kan Polsek ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat setiap harinya. Apa yang kamu punya program unggulan? Apa inovasi-inovasi yang kamu buat di Polsek itu, terutama sekali lagi terkait dengan pronovis pelayanan publik. Nah, pelayanan terdepan kepada masyarakat. Nah, tidak monoton, atau perlu ada inovasi-inovasi sehingga masyarakat terus menanti apa sih yang terbaru dari Polsek ini. Ini yang kita nilai. Ini yang diajukan oleh para peserta melalui Polda dan Polresnya. Siapa polsek-polsek yang dianggap punya inovasi bagus diajukan ke Kompolnas. Oh, bisa diajukan dari sopil di atasnya. Pesertanya kan banyak kalau Polsek. Iya, betul. Tahun lalu saja 300-an. Agak puyeng juga menilainya karena persaingannya ketat itu biasanya. Itu menilainya berapa lama, Pak? Ya, bisa 14 hari. Ternyata dengan Kompolnas Award ini kita tahu, Polsek-polsek itu memang luar biasa, punya inovasi-inovasi itu, memang luar biasa. Disitulah kami mengetahui, ini harus terus kita berikan apresiasi. Ternyata polsek-polsek itu terus berkreasi, terus berinovasi untuk memajukan dan meningkatkan pelayanan publik mereka di masyarakatnya. Oke. Luar biasa sekali. Nah Pak, kalau untuk Kompolnas itu sendiri bagaimana caranya untuk turut membantu mempromosikan keunggulan dan juga inovasi mungkin dalam pelayanan publik dan kinerja kepolisian, Pak? Ya, ini salah satunya kan kita mendorong peningkatannya itu kan melalui penilaian penghargaan ya. Tentu penilaiannya kan objektif. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ditingkatkan dari hasil penilaian kita itu kan tidak hanya di atas meja, tapi kita lakukan penilaian langsung, terjun ke bawah, kita cek, itu bagian dari kontribusi Kompolnas memajukan. Nah, tentu kalau ada hal-hal yang selama penilaian Kompolnas Award itu ada hal yang perlu diberikan perhatian khusus, itu bagian dari oleh-oleh kita, oleh-oleh kita bahwa ini Polsek ini membutuhkan perhatian khusus. 3T terluar, perbatasan kan, daerah kepulauan. Nah, itu hal-hal seperti itu kan penting. Melalui Kompolnas Award kita jadi tahu polsek-polsek yang terluar di daerah perbatasan, di kepulauan, termasuk di daerah-daerah yang terpencil. Baik, saya setuju sih kalau misalnya memang dikatakan bahwa ini sebagai ajang untuk memotivasi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri ya. Betul. Tentunya ini juga mungkin kalau misalnya masyarakat kita melihat mungkin kayak Polri ya terkesan seperti tidak butuh apresiasi ya. Tapi padahal kita juga perlu untuk diakui bahwa kita ada dan kita bekerja seperti itu. Tapi terima kasih untuk Kompolnas loh. Yes. Dan Bapak, nanti kita akan berbincang kembali. Jangan kemana-mana ya Pak ya. Dalam biasa kita akan kembali lagi tetap di podcast Polri Presisi.